Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya solih dan solihah ya? Semoga senantiasa kita selalu mendapat lindungan dari Allah dari segala macam mara bahaya, musibah, penyakit dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk di pelajaran yang ketujuh ya. Pelajaran ketujuh pada materi pelajarannya fikih ya. Ada materi pelajaran fikih. Kalau di buku ada di halaman 33 ya. Silakan sol dan solihah juga bisa sambil membuka ya, sambil mendengar, menyimak sambil membuka buku fikihnya. Pada pertemuan yang telah lalu ya, pelajaran-pelajaran sebelumnya yaitu kita mempelajari tentang sholat Idul Fitri. Pada pelajaran yang ketujuh ya, kita mempelajari yaitu bab yang terkait dengan sholat Idul Adha ya. Kalau Idul Fitri selalu diiringi sebelumnya dengan saum atau puasa atau tarawih ya, ini kaitannya ibadah-ibadah yang berkaitan dengan Idul Fitri. Kalau Idul Adha ya, sebelumnya juga disunahkan kita berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau di hari Arafah. Kemudian juga di hari itu ada ibadah lain selain sholat Id, yaitu penyembelihan hewan kurban ya. Maka Idul Adha juga dikenal dengan Idul Kurban ya, hari mana kaum muslimin ya berkurban, yang menyembelih hewan kurban. Apa saja hewan kurban yang bisa sembelih? Kambing ya, sapi, kerbau dan unta ya. Itu hewan-hewan yang disunahkan disembelih pada hari raya Idul Adha ya. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke hari Idul Adha tahun depan ya, amin. 6. Idul Adha merupakan ya di antara hari raya tahunan ya, yang senantiasa dirayakan oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin bergembira dengan datangnya hari raya ya. Ada hari raya Idul Fitri, kemudian Idul Adha ya, kemudian juga yang pekanan ada hari Jumat ya, itu juga termasuk hari raya kaum muslimin ya. Tidak lebih dari 3 itu ya, jadi tidak ada yang 4, 5 dan lainnya. Nah, baik sholat dan solihah. Sholat Idul Adha yaitu sholat yang dikerjakan dua rakaat ya, setelah matahari terbit ya, setelah matahari terbit ya, setinggi sekitar satu tombak, atau masuknya waktu sholat waktu duha, atau masuknya waktu duha. Maka pada saat itu juga dikerjakanlah sholat Idul Adha ini ya. Kalau Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, ingat ya, Idul Fitri dilaksanakan sholatnya itu di tanggal 1 Syawal, akan tetapi sholat Idul Adha dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah ya, 10 Zulhijjah. Adapun hukum tentang sholat Idul Adha ini ya, memang terjadi silang pendapat. Ada ulama yang mewajibkan, ada ulama yang mengatakan itu sunnah muakkadah ya. Walaupun ya misalkan kita berpendapat itu sunnah muakkadah ya, tidak layak kita tinggalkan ya, karena sholat ini tentunya hanya ada setahun sekali, sholat Idul Adha ini ya. Walaupun kaifiyahnya, tata caranya tidak jauh beda ya dengan sholat Idul Fitri, sama ya, sama saja gerakannya, jumlah rakaatnya ya. Nah, kemudian tadi waktu pelaksanaannya kapan?
dilaksanakan pada 10 Dzulhijjah ya, ketika matahari sepenggal naik, yaitu di waktu duha dan soliha. Salat ini dikerjakannya ya, dan dikerjakannya di mana? Di tanah lapang ya, di tanah lapang disunahkannya, bukan di masjid atau di musola. Tapi dibolehkan sholat di masjid atau di musola ya, jika terjadi ada hal-hal yang memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sholat di lapangan, misalnya hujan ya, atau hal-hal yang lain. Maka kita tampakkan ya syiar dari agama kita ini, yaitu kita laksanakan sholat secara berjamaah di tanah lapang ya, di tanah lapang bersama kaum muslimin. Dan pelaksanaannya sholat Idul Adha itu berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kan dilaksanakan di masjid, tapi jumlah rakaatnya sama 2 rakaat. Ada khutbahnya juga ya. Sholat Idul Adha dengan sholat Jumat kemiripannya itu ada khutbahnya. Akan tetapi kalau sholat Idul Adha itu sholat dulu ya, baru mendengarkan khutbah ya. Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat ya. Jadi ada beberapa sholat yang di situ ada khutbahnya ya, seperti Jumat ada khutbahnya, seperti sholat Idul Fitri ada khutbahnya, Idul Adha ada khutbahnya. Sholat apa lagi? Dan masih ingat tidak sholat dan sholiha? Sholat gerhana ya, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan, maka sunahkan juga untuk berkhutbah. Nah, untuk khutbahnya sendiri sholat Idul Adha ya, ini tidak ada kaitannya dengan sahnya sholat tersebut harus mendengarkan khutbah, tidak ya. Jadi kalau yang sudah sholat mau mendengarkan khutbah itu lebih baik ya, atau mau pulang misalnya ada keperluan itu juga boleh. Jadi sholatnya tetap sah, tetap sah ya, seperti itu. Itu cara pelaksanaannya ya. Tadi dikerjakan di waktu duha ya, di waktu duha matahari sudah mulai meninggi, kemudian dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian dilaksanakan di tanah lapang ya, di lapangan bersama kaum muslimin secara berjamaah, kemudian ya mendengarkan khutbah. Dan tata caranya yaitu ketika sholat ya, berbeda dengan sholat sunnah yang biasa kita kerjakan, yaitu dengan ada takbir yang berbeda. Pada rakaat pertama takbirnya itu 7 kali, rakaat kedua disunahkan takbirnya itu 5 kali takbir ya, 5 kali takbir. Demikian sholat dan sholiha, apa-apa yang terkait dengan sholat Idul Adha mudah-mudahan dapat difahami ya, dapat dimengerti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.